Saya, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo, SHSHI, MH, SHPIT, SHPDT, CFLS, CA, CCMK, menyatakan sikap melawan setiap dalil-dalil hukum dari Roy Suryo yang mempersoalkan ijazah palsu. Jokowi ijazahnya palsu aja bisa jadi presiden kalau benar palsu menurut lu. Lu kenapa? Ada yang salah berarti dari hidup lu. Lu kuliah sampai mencret-mencret bayarannya sampai nunggak-nunggak. Ijazah lu di wisuda capek-capek lu cuman jadi apa? Jadi penggilesan doang. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Sampai kapanpun kamu Mbah jadi gelandangan politik sesuai dengan apa yang dikatakan Gus Dur. Nah, dari situ usaha-usaha untuk memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi adalah mimpi di siang bolong. Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah sahabat dan juga kawan-kawan sekalian, para subscriber dimanapun berada, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran rezeki dan juga dipanjangkan umur, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang selalu diperbincangkan dan seakan tidak ada habisnya. Dan pembahasan-pembahasan ini menurut saya ini sangat tidak relevan sekali dan miris sekali untuk kemajuan Indonesia. Ada beberapa kelompok yang sudah berkomitmen untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak produktif, tidak manfaat, tidak ada gunanya untuk kemajuan Indonesia. Kelompok orang-orang yang sakit hati kawan ya. Kalau karir, jabatan, dan kedudukan itu bisa ada masanya. Tetapi kalau penyakit hati, kalau tidak tersembuhkan, ini ya akan terus-menerus. Selama penyakit tersebut tidak tersembuhkan, maka ya sulit orang itu akan berhenti. Mereka akan menjadi biang kegaduhan, biang kepanikan. Sisi negatif dari mereka itu terus menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, kewaswasan, kekhawatiran. Alih-alih mereka mengungkap kebenaran, tetapi sebetulnya mereka sudah terjebak dan terperangkap pada perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak efektif dan tidak produktif untuk Indonesia, untuk kemajuan bangsa ini. Mereka mengaku orang-orang Indonesia, warga Indonesia, orang yang berpendidikan, terpelajar, orang-orang yang dipenuhi dengan titel-titel kehormatan. Tetapi sejatinya mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan input negatif terhadap masyarakat Indonesia, meracuni otak warga Indonesia untuk melakukan hal-hal yang tidak positif, yang tidak produktif untuk kemajuan Indonesia. Mereka orang-orang yang selalu bikin gaduh di media sosial dengan mencari kesalahan-kesalahan mantan presiden ke-7. Kesana kemari berupaya untuk membongkar ya kebenaran ijazah Jokowi. Mereka mengatasnamakan kebenaran, mengungkap kepalsuan ijazah Jokowi. Padahal sampai sekarang semua itu tidak bisa dibuktikan. Saya, Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo, SHSHI, MH, SHPIT, SHPDT, CFLS, CA, CCMK, menyatakan sikap melawan setiap dalil-dalil hukum dari Roy Suryo yang mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan, saya akan melawan dalil kalian, termasuk Profesor Dr. Egy Sujana. Terima kasih banyak. Bravo, salam pembasmi, merdeka. Jokowi ijazahnya palsu aja bisa jadi presiden kalau benar palsu menurut lu. Lu kenapa? Ada yang salah berarti dari hidup lu. Lu kuliah sampai mencret-mencret bayarannya sampai nunggak-nunggak. Ijazah lu di wisuda capek-capek lu cuman jadi apa? Jadi penggilesan doang. Teriak-teriak ijazah palsu orang. Lalu sendiri yang ijazahnya asli ngapain? Hah? Benerin delman. Kadang-kadang kocak juga kalau ngeliat dulu orang ya. Teriak-teriak, ijazah palsu, kami ijazahnya asli. Iya, tahu, gua tahu. Gue, Rasman, Pak Jokowi, Profesor A, B, C, D yang ijazahnya lu tuduh pada palsu,
Itu udah pada jadi orang kaya semua, bos. Udah pada sukses semua di Saya nggak butuh Indonesia. ijazah Bapak. Ya. Yang penting Bapak udah kerja Lalu orang yang bagus, teriak kerja ijazah asli bener, ngapain? amanah. Kita sudah senang kok dan kita tetap cinta sama Bapak. Nggak perlu Pak ijazahnya. Nggak perlu saya. Kalau pembenci, kalau saya perlu Pak. Supaya saya tidak merasa dibohongi selama 10 tahun ini. Nggak usah ditunjukin ijazahnya pun kalian sudah teriak-teriak bohong-bohong terus kan ke Pak Jokowi. Pembohong, SMK, pembohong, tukang utang, raja utang, Fir'aun. Nggak usah ditunjukin ijazah aja kalian udah menghina. Buat apa kalian ditunjukin ijazah mau ngapain? Mau muji-muji gitu? Pak Jokowi hebat ya lulusan UGM ya, bangga saya baca mau begitu. Enggak, yang ada kalian akan mengelecehkan terus-menerus, itu yang kalian lakukan. Dan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Sampai kapanpun kamu Mbah jadi gelandangan politik sesuai dengan apa yang dikatakan Gus Dur. Sampai kapanpun kamu itu. Soalnya Pak Lambemu itu nggak bisa kamu jaga. Gelar bererot ada kiai, haji, profesor, doktor, mulutnya kayak orang nggak pernah sekolah. Kamu itu setawololnya nggak ketulungan sih Mbah. Sampai bawa-bawa Allah lagi nggak berkah. Ndasmu kuwi nggak berkah. Lambemu nggak berkah itu, uripmu nggak berkah. Kuwi sing bener. Sengkuni. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mengatakan palsu? mana saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang dikenal oleh publik mengharapkan bahwa ketika Bapak Jokowi lengser, maka akan berhadapan dengan KPK atau diseret ke penjara. Ada juga yang meminta Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat karena telah membohongi rakyat selama 10 tahun ini. Mereka itu adalah orang-orang yang memang memendam sakit hati teramat dalam terhadap Bapak Jokowi. Karena selama 10 tahun ini mereka nggak kepake. Nggak diajak Pak Jokowi ngurusin bangsa ini. Kenapa mereka nggak kepake? Karena memang mereka orang-orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya keahlian yang mumpuni. Atau mereka punya keahlian, tapi mereka tidak punya niat baik untuk mengurus bangsa ini. Pak Jokowi mengetahui siapa-siapa orang yang punya ketulusan dalam membangun bangsa. Sehingga kita tahu sampai detik ini orang-orang yang masih bekerja bersama Pak Jokowi mengurus bangsa ini adalah orang-orang terbaik. Yang kinerjanya bisa kita lihat luar biasa. Makanya tak heran jika akhir-akhir ini mereka yang gak kepake itu menuntut Pak Jokowi karena sakit hatinya terlalu dalam. Selama 10 tahun mereka gagal memprovokasi rakyat untuk melengsarkan Pak Jokowi. Yang terprovokasi ya mereka-mereka yang juga sakit hati. Kalau mereka mengatasnamakan rakyat, rakyat mana? Rakyat mana? Di akhir masa jabatannya masih ada 80% rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Bahkan lebih. Lalu rakyat mana yang menurut kalian harus dimintai maaf? Atau yang merasa dibohongi? Rakyat mana? Dalam hal ini saya mewakili rakyat yang mencintai Bapak Jokowi, yang sampai detik ini mendukung Bapak Jokowi, yang menjadi bagian 86% rakyat Indonesia yang puas terhadap kinerja Bapak Jokowi, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi dan tim kabinet atas dedikasinya terhadap bangsa ini. Dan kami, rakyat yang mencintai Bapak Joko Widodo, berharap agar Bapak Jokowi mengabaikan tuntutan para pembenci itu. Kami tidak rela Pak Jokowi mengikuti keinginan mereka. Selama 10 tahun ini mereka berusaha menjatuhkan Bapak. Kami tidak rela mereka menyakiti Bapak. Abaikan mereka. Biarkan kami rakyat yang mencintai Bapak yang menghadapi mereka. Terima kasih Bapak Jokowi. Selamat purna tugas. Selamat menikmati kebebasan bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana komentar Kiai Imad mengenai peristiwa sekelompok orang yang berkasus dengan Bapak Jokowi mengenai tuduhannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Mereka sowan atau joint venture dengan Habib Rizik Syihab yang nasabnya terbukti palsu itu. Monggo ya Imad, gimana? Jadi kasus ijazah palsu dengan orang yang nasabnya palsu kan begitu. Ya begini ya, masalah apa namanya ijazah Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini kan sudah 22 tahun ya mengabdi di bangsa negara kita ini. Mulai dari sebagai wali kota Solo ya 2005, kemudian terpilih kembali di 2010, kemudian 2012 mencalonkan sebagai gubernur di DKI Jakarta, 2014 juga masuk KPU lagi, 2014 sebagai calon presiden. Kemudian 2019 beliau menggunakan ijazah itu lagi untuk calon presiden yang kedua. Jadi apa iya gitu? Kan di situ ada KPU yang memverifikasi data-data seorang calon. Apakah KPU di Solo waktu itu begitu bodoh menerima sebuah ijazah yang palsu kemudian diloloskan? Kemudian kalau misalnya waktu pertama itu palsu, apa iya dalam proses politik selama 5 tahun di mana beliau menjadi seorang wali kota kan tentu ada musuh-musuh politik. Kalaulah itu ijazahnya palsu, sementara dia nyalonnya di Solo, tentu kan banyak teman-temannya di Solo juga. Lah dia dulunya sama saya gitu, tahun 1980 itu dia bersama saya. Mancing-mancing aja ndak sekolah atau ndak kuliah. Pasti ada yang begitu tuh. Tapi buktinya beliau bisa untuk nyalon lagi 2010. Ya kan? Nah tentu ini secara logika saja. Ini sudah jauh lah. Kalau kita mengatakan tentang apa namanya ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Jadi sudah tidak relevan. Jadi sudah tidak masuk logika publik. Ya kan? Kemudian kita lihat bagaimana Pak Jokowi tahun 2005 jadi wali kota. Prestasi-prestasi beliau yang diakui bukan hanya oleh orang Solo. Beliau diakui oleh Bung Hatta Award sebagai orang-orang yang seorang pemimpin wali kota yang mampu untuk memimpin kotanya dengan baik. Juga dari Harian Republika. Beliau dinobatkan sebagai tokoh pembaruan 2010 oleh Harian Republika. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi beliau selama menjadi wali kota Solo itu. Dan prestasi yang paling diacungi jempol adalah kasus pemindahan para pedagang kaki lima dari Taman Banjarsari ke Pasar Kelitikan. 900 pedagang PKL itu dengan sukarela bisa untuk direlokasi ke Pasar Kelitikan. Sementara kalau sudah bicara tentang ekonomi, bicara tentang pedagang kaki lima, rakyat kecil, kan ini sangat riskan. Di situ ada sesuatu, banyak jebakan-jebakan oleh seorang politisi untuk bisa dipilih kembali karena sudah terkait dengan ekonomi masyarakat kecil. Tetapi Pak Jokowi bisa melakukannya tanpa gejolak. Dan dengan sukarela, para pedagang-pedagang itu mau direlokasi ke Pasar Kelitikan dari Banjarsari, dari Taman Banjarsari, sehingga kemudian menjadi taman yang indah. Dan bagaimana pembuatan KTP dipermudah, kemudian pelayanan kesehatan, peningkatan lapangan kerja, sehingga pengangguran dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian ketika 2 tahun beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta, sudah banyak program-program walaupun dengan sebuah pemerintahan yang bisa dikatakan singkat, tapi 2 tahun itu beliau sudah banyak gebrakan-gebrakan melalui Kartu Indonesia, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan lain sebagainya.
Kemudian ketika jadi presiden, coba bayangkan Mas Rifki, selama beliau 2 periode jadi presiden Indonesia ini, sudah 40 lebih bendungan yang bisa dibangun selama pemerintahan Pak Jokowi. Ribuan kilometer jalan nasional itu dibangun oleh Pak Jokowi. Mungkin mencapai 6.000 kilometer jalan nasional. Kemudian 2.700 jalan tol. Hingga kita ke Surabaya itu sekarang 9 atau 10 jam sudah nyampe. Kemudian jalan desa, Bang Rifki, coba jalan desa itu 300.000 kilometer jalan desa dibangun oleh Pak Jokowi selama pemerintahannya. Kemudian jembatan di desa-desa itu 2 juta meter jembatan desa bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian pelabuhan dan bandara itu bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian IKN, ini adalah mercusuar IKN ini yang harus dilanjutkan. Karena ini adalah merupakan jawaban dari berbagai macam permasalahan DKI Jakarta. Pemerataan pembangunan antara Indonesia, Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Nah ini mampu dilakukan dengan keberanian dan kecerdasan oleh Pak Jokowi tanpa banyak ngomong kan. Lalu tiba-tiba hari ini ada orang ketika Pak Jokowi sudah selesai menjalankan tugas sebagai pemimpin yang diakui oleh dunia, juga diakui sendiri oleh Bapak Presiden kita yang ke-8 hari ini, Bapak Prabowo, bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden ke-7 itu telah mampu membawa Indonesia ini sampai pada sekarang ini dalam tahap-tahap rakyat tidak kekurangan makan, rakyat relatif sejahtera. Kemudian Pak Prabowo sebagai seorang manusia yang menunjukkan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi ketika beliau beberapa kali sejak tahun 2004 atau 2000 berapa mencalon belum pernah jadi. Didukung Pak Rizik Syihab itu nggak pernah jadi-jadi. Ketika nggak didukung Pak Rizik Syihab, didukung Pak Jokowi malah jadi. Tentu yang menurut Gus Dur, Bapak Prabowo adalah merupakan sosok yang ikhlas. Kalau yang mau yang ikhlas pilih Pak Prabowo. Kalau mau ikhlas itu Pak Prabowo, begitu kalau Gus Dur. Maka karena saya meyakini Gus Dur seorang waliullah, saya kira Bapak Prabowo tidak akan melupakan Bapak Jokowi. Jadi orang yang ingin memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, menginginkan Bapak Jokowi ditinggalkan oleh Bapak Prabowo, saya kira itu mimpi di siang bolong. Usaha-usaha ijazah palsu ini dikemukakan, kemudian juga merupakan sebuah upaya-upaya itu. Bagaimana seorang Joko Widodo yang telah membantu Bapak Prabowo sampai beliau menjadi seorang presiden, walaupun tentu dengan kerja-kerja kolektif dari tim Bapak Prabowo yang lain juga. Tetapi saya kira Bapak Prabowo menginsafi bahwa peran Bapak Jokowi dalam menjadikan beliau sebagai presiden itu besar. Nah, dari situ usaha-usaha untuk memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi adalah mimpi di siang bolong. Dan usaha-usaha yang aneh lagi adalah usaha untuk bagaimana Bapak Gibran ini dimajukan sebagai wakil presiden. Bagaimana seorang presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh pemilu yang sah, suara rakyat yang harus dihormati, kemudian tiba-tiba ada beberapa kelompok orang yang meminta kepada Bapak Presiden untuk memajulkan Gibran pasangannya sendiri. Saya kira ini cara berpikir yang juga cara berpikir yang ada masalah di sana. Nah, kalau dia mempermasalahkan atau mereka mempermasalahkan Bapak Gibran,
berarti mempermasalahkan juga Bapak Prabowo. Ketika mempermasalahkan kedudukan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang sah yang dipilih secara demokratis oleh suara rakyat, kemudian dipermasalahkan karena katanya ada sesuatu yang cacat secara secara konstitusi. Seharusnya dipermasalahkannya itu adalah ketika sedang kampanye. Jangan orang-orang yang sekarang menggugat itu bahkan ikut kampanye mendukung calon lainnya. Dia tidak sama sekali tidak mempermasalahkan tentang legitimasi disahkannya Bapak Gibran sebagai calon wakil presiden. Justru ketika sudah selesai tahapan pemilu itu dan Bapak Gibran ditetapkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia, kemudian baru dipermasalahkan dan diusulkan untuk dimajukan. Tentu Bapak Prabowo sebagai orang yang bijaksana, orang yang cerdas dalam politik, orang yang sudah digembleng di kawah candra di muka kehidupan, bahkan beliau sebagai kesatria Indonesia, yaitu sebagai tentara, tidak akan mudah untuk ditekan, tidak akan mudah untuk diberikan masukan-masukan yang tidak masuk akal seperti itu. Dan saya kira kasus ijazah palsu itu kemarin ada kaitan pula dengan upaya-upaya secara politik untuk mendelegitimasi bukan hanya Pak Jokowi sebagai target, juga di situ Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi target. Dan saya kira bangsa Indonesia yang telah memberikan suaranya terhadap Bapak Gibran itu tidak akan rela suaranya kemudian dipermainkan hanya karena ada kekurangan puasan secara elektoral, kekalahan dalam pemilu, kemudian orang-orang ini kemudian mempermasalahkan legitimasi Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian mengenai tentang datangnya Rismon Sianipar dan orang-orang yang sekarang sedang dipolisikan oleh Bapak Jokowi, ya saya kira seharusnya ini istilahnya mereka kan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Muntang manting istilahnya itu di media sosial bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu, Bapak Jokowi skripsinya palsu. Bapak Jokowi sabar. Nah, ketika Bapak Jokowi melaporkan, mereka kepanasan. Mereka flying victim, katanya ini kriminalisasi. Kriminalisasi gimana? Anda menuduh Bapak Jokowi yang terhormat, yang 20 tahun menjabat sebagai pejabat, bahkan 22 tahun, kemudian dituduh ijazahnya palsu, sedangkan ini negara hukum, ada pasal tentang penyemaran nama baik, penyebaran berita bohong, kemudian dilaporkan oleh Bapak Jokowi, kemudian Anda bilang ini adalah kriminalisasi. Kriminalisasi itu orang yang tidak melakukan tindakan kriminal, kemudian dikriminalkan. Itu namanya kriminalisasi. Orang yang tidak atau tidak sebagai pengedar narkoba, kemudian ditaruh narkoba di mobilnya atau di rumahnya, kemudian dituduh sebagai pengedar narkoba. Itu namanya kriminalisasi. Tetapi orang yang jelas ada jejak digitalnya, dia mengatakan Bapak Jokowi ijazahnya palsu, sudah diberikan klarifikasi dari UGM bahwa kami yang mengeluarkan ijazah dan kami memastikan ijazah Pak Jokowi ini asli. Mereka tidak terima. Masih aja mereka itu mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Kemudian teman-teman Pak Jokowi banyak yang satu kelas telah memperlihatkan ijazahnya sama dengan ijazah Pak Jokowi. Mereka tidak percaya juga bahwa itu dibayar katanya. Itu dicipta kondisikan. Orang-orang suruh mengaku sebagai teman-teman Pak Jokowi. Pak Jokowi masih diam. Lalu mereka datang ke rumah Pak Jokowi. Apa? Itu akhlak Indonesia? Bukan. Itu bukan akhlak Indonesia. Ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah orang. Assalamualaikum. Bapak coba saya ingin lihat ijazah Bapak asli atau bukan. Kan ini dalam struktur peradaban dan akhlak dari bangsa Indonesia ini sudah jauh. Apalagi Bapak Jokowi orang Solo.
orang-orang yang peradabannya lebih halus dari bangsa Indonesia lainnya, bahkan dari satu Pulau Jawa dengan kami yang ada di Banten itu berbeda. Kultur orang Solo yang halus. Nah, tentu ini beda dong perasaan di hatinya. Dicatat oleh Pak Jokowi, oke, berarti ini orang-orang ini bukan mencari kebenaran. Orang ini ingin mencari masalah. Mungkin dia ada benci pada saya. Boleh. Nanti negara ini hukum, negara hukum, saya laporkan saja. Dilaporkanlah sama Pak Jokowi. Setelah dilaporkan, mereka kemudian ke Kelabakan. Minta bantuan ke beberapa tokoh, termasuk ke Bapak Rizik Syihab. Mengadukan ijazah palsunya Pak Jokowi. Mungkin kata Bapak Rizik Syihab, saya juga lagi pusing sebenarnya menghadapi tuntutan nasab palsu. Kalian datang kepada saya untuk melaporkan ijazah palsu. Antara ijazah palsu dan nasab palsu, mana yang lebih berat? Seharusnya saya yang datang pada Anda untuk meminta bantuan tentang nasab palsu, bukan Anda datang pada saya untuk meminta bantuan tentang ijazah palsu. Mungkin begitu, tapi kan kita nggak tahu ya. Cuma saya kira ini aneh ya, atau bukan aneh. Kita bisa untuk kemudian mengambil kesimpulan bahwa sebuah gerakan yang sebelumnya itu tidak diketahui, gerakan ini sepertinya ini dari rakyat yang menemukan indikasi adanya kepalsuan ijazah dari Time New Roman yang tidak ada di tahun 1980-an, kemudian sudah ada dicetakan misalnya skripsinya, di ijazahnya, ya kan asalnya itu dari masyarakat kelihatannya. Tapi ketika mereka mendatangi Bapak Rizik udah kelihatan, oh berarti ini circle-nya di sini, benang merahnya ini. Satu orang yang mempunyai dendam politik karena kalah melulu dalam pemilu, mendukung calon kalah melulu